Iya, di tengah menjamurnya gerai telepon pintar di ibu kota, masih ada seorang kakek yang bertahan hidup dengan menjual jasa servis telepon keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Meski tak jarang pulang dengan tangan hampa, sampai menahan lapar seharian karena tak memiliki uang, Abah Yul Risman tak pernah meminta-minta di jalan. Inilah Abah Yul Risman. Kakek kelahiran Tasikmalaya 68 tahun yang lalu ini sudah 20 tahun terakhir bekerja sebagai tukang servis ponsel pintar yang berkeliling di gang-gang sempit di Jakarta. Di rumah sederhana, warisan kedua orang tuanya di Bilangan Pegangsaan, Jakarta Pusat. Ia dan keluarganya yang menetap. Abah memilih untuk tidak menikah. Praktis, di hari tuanya ia habiskan seorang diri. Menurut Abah, ia memilih untuk hidup sendiri hingga hari tuanya lantaran himpitan ekonomi yang ia telah rasakan sejak muda. Setelah selesai mengemas beberapa alat servis yang rata-rata merupakan buatan sendiri, Abah berkeliling, terkadang di dekat pasar tradisional, terkadang di perumahan. Ya, mula-mulanya ya betulin HP saya sendiri. Kebetulan saya punya HP Nokia jadul itu, sinyalnya turun naik. Kadang-kadang hilang. Ya udah, saya bongkar ya paling korek-korek antena doang, bagian kan zaman dulu kan pakai antena itu. Nah udah korek-korek doang. Sayangnya 3 hari terakhir belum ada pelanggan yang menggunakan jasanya. Namun, hari ini ada salah seorang yang menghubunginya untuk memperbaiki telepon pintarnya yang rusak. Tanpa pikir panjang, Abah menuju lokasi yang dijanjikan dengan menggunakan angkutan umum. Fisik Abah tidak lagi sekuat ketika ia masih muda. Satu tas besar dan koper di tangannya sebetulnya begitu berat. Untuk memudahkan pelanggan yang ingin menggunakan jasanya, Abah menyematkan nama dan nomor kontak yang dapat dihubungi di koper dan di tas miliknya. Setibanya di lokasi, Abah bergegas mengecek kondisi ponsel yang harus diperbaiki. Abah menuturkan, bila ongkos reparasi di bawah Rp100.000, pelanggan biasanya mau langsung diperbaiki ponselnya. Ya di atas 100 masih mikir nih. Kalau di bawah 100, oke langsung kerjain Pak. Bila dirata, pemasukan Abah saat ini tergolong kecil. Sekali servis, biasanya Abah mendapatkan untung Rp20-30.000. Ya sedang lah, mahal enggak, murah enggak gitu, sedang gitu. Ya kadang-kadang ganti tuh, ya colokannya, apa aja lah, yang penting jadi aja gitu sih. Berapa harganya? Biasa berapa? Ya biasa kalau itu sampai 70, kalau yang berat ya 25 gitu. Ya dibenerin masih bagus nggak? Masih alhamdulillah, awet. Namun sayangnya, tidak setiap hari ada yang menggunakan jasa servis milik Abah. Beberapa pekan lalu, Abah sempat viral di media sosial Facebook dan Twitter, di mana Abah tengah duduk dengan muka yang letih sedang menaiki bus Transjakarta. Awalnya, Abah tidak pernah menyangka bahwa banyak orang yang bersimpati dari foto yang diunggah di beberapa akun media sosial tersebut. Banyak kan nanya, Pak bisa nggak pasang LCD? Saya bilang LCD ya beli aja dulu, nanti saya pasangin. Ongkos pasangnya sekian. Udah nggak manjang. Kebanyakan nanya LCD dulu, jadi kayaknya batal semua. Disangkanya saya nggak bisa masang. Sedih tentu dirasakan Abah. Setiap ia berharap ada 1-2 orang yang menggunakan jasanya untuk sekedar membantu Abah menyambung hidup setiap hari.
Berutang terkadang menjadi jalan satu-satunya untuk bisa bertahan hidup. Abah pernah berutang untuk modal usaha, namun belum mampu melunasinya hingga kini. Bapak mau butuh dana ya kasih pinjam lah 2 jutaan. Kasih pinjam. Baru lunas berapa sekarang? 500. Itu udah tahu lama tahun itu, kayaknya 2017-an apa 2000 berapa. Macet per bulannya kan 100.000. Sebenarnya enteng per bulan 100.000. Cuman saya nggak bisa ngumpulin itu. Ya dapat duit 100.000, kebutuhan yang lain. Karena ini dapat servisan ini ya, sekarang dapat 2-3, besok kosong. Beberapa bulan lalu, Abah juga pernah merugi karena ada pelanggan yang enggan membayar telepon yang telah selesai diperbaiki. Ya pokoknya HP-nya udah kelar, udah bagus ya. Bagus menurut saya, tapi dia nggak terima bagusnya gimana. Gitu, ngomel-ngomel dia, banting HP-nya. Berarti nggak mau bayar? Ya udah, yang nggak mau bayar, dia juga HP-nya rugi. Ya udah. Sekitar tahun 2018-an, Abah pernah mencoba membuka jasa servis ponsel di salah satu ruko yang ia sewa di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan. Malang tidak dapat ditolak, mujur tidak dapat diraih. Setahun berselang, tokonya tutup lantaran sepinya pelanggan. Dan kini, spanduk yang awalnya digunakan untuk mempromosikan tokonya menjadi alasnya beristirahat. Ya sering lah. Lebih banyak saya tidur di masjid. Kalau nggak pulang. Ya kalau artinya sesudah pekerjaan saya ini, bagian HP ini, baru saya. Kalau nggak mah di mana aja orang namanya gelandangan. Saya gelandangan saya begitu. Meski hampir di sepanjang perjalanan hidupnya, Abah tidak pernah merasakan kelimpahan materi, bahkan nyaris selalu berkekurangan. Tidak pernah terbesit dalam pemikiran Abah untuk menjadi seorang peminta-minta. Di sisa usianya, Abah berdoa agar setidaknya Abah senantiasa diberikan kesehatan. Setidaknya ia bisa mencukupi kebutuhan hidup untuk dirinya sendiri dan tidak merepotkan keluarga. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.